bahwasannya yaitu yang merupakan pasal yang kedua pada adab menuntut ilmu dan orang mengajarkan ilmu. Jadi adab terhadap orang yang menuntut ilmu dan adab terhadap orang yang mengajarkan ilmu. Adapun adab orang belajar ilmu itu terbagi kepada dua. Gedanya sebagai penuntut ilmu, maka terhadap gedanya dua boh yang berbeda pahami bahwa adab yang harus gedanya miliki. Yang pertama adalah adab tertentu pada dirinya. Yang pertama adalah adab yang khusus kepada pribadi gedanya sebagai penuntut ilmu. Gedanya sebagai penuntut ilmu terhadap gedanya, adab-adab yang memang harus gedanya miliki yaitu sebagai penuntut ilmu. Gedanya sebagai murid berarti ada terhadap draw ini, terhadap draw itu sebagai penuntut ilmu harus ada buku-buku yang boleh dia miliki, buku yang boleh dia ada buku yang merupakan keharusan bagi penuntut ilmu untuk mengetahui dan memiliki yaitu sifat-sifat tersebut. Yang kedua, ada serta gurunya. Wateri kita nyoka tamu gure kata gur nyo berarti ada terhadap gure juga harus mengerti lingkungannya. Selanjutnya, gure sebagai pemberi ilmu, orang yang mendidik juga ada adab tersendiri. Bagaimana cara dalam menyampaikan, dalam merespon terhadap seseorang santri, seseorang penuntut ilmu, bagaimana juga naga itu, naga pegang bagaimana tata cara yang perlu kita miliki. Masing-masing kapasitas penuntut ilmu mengerti adab draw itu sebagai urung ilmu. Alenya gure yang diilmui, nyu juga adab, tata cara gopnya untuk memberikan ilmu. Nanti nanti sehingga tercapailah putra yang kita cita-cita, yaitu merumpok ilmu yang rencana kita dan murno. Adapun adab yang tertentu bagi dirinya itu 7 perkara. Jadi pembahasan yang pertama merupakan adab yang tertentu kepada pribadi seorang santri sebagai talib ilmu, ulun yang berunuh ilmu, adab drawnya terhadap draw. Nyona 70 perkara. Nah 70 pengertian adab santri, adab murid terhadap pribadi draw gitu Pak Wakil pun berunuh ilmu. Kan? Nyo perlu dipahami yaitu 70 perkara adab wakil kopnya berunuh ilmu. Bermula adab yang pertama itu menyucikan hati daripada sifat kecelaan dan segala perangai yang kecelaan, kejahatan di dalam hati seperti riya, ujub, takabur, hasud dan lain-lain sebagainya daripada segala sifat kecelaan, dan membaikkan hati dengan bersifat akan sifat yang kepujian seperti ikhlas, zuhud,
tawadhu dan lain sebagainya. Daripada segala sifat-sifat kepujian. Yang lagi akan datang bicaranya sekaliannya itu insyaallah taala dalam kitab ini. Yang pertama adalah adab seorang santri sebagai penuntut ilmu. Yang pertama adab yang harus dimiliki yaitu menyucikan hati, suci hati. Wajar kita dan nomor ilmu hati itu tidak berarti. Kan? Ini dia dan sikap ya untuk dan nomor ilmu. Untuk dan sebut dan menjawab. Ya, yang pertama kuliah dia. Gimana cara kuliah dia? Yaitu tak tulis hati ditanya daripada sifat-sifat kejahatan. Kerana sifat-sifat kejahatan yang mesti ditanya menanti sifat-sifat perangai-perangai kecelaan. Ya, tak tulis. Gimana tak tulis? Tapi nak. Tapi nak penyakit hati dia. Yaitu riya, ujub, takabur, hasud dan padu-padu penyakit hati yang cukup jai. Yang boleh kita nyobina. Dengan penasih daripada segala sifat-sifat kejahatan. Yang penyakit yang dalam hati kita nyawa dan umur ilmu tak kata sikap untuk dan nyawa berarti pinah ni. Pinah penyakitnya di dalam video. Kan? Dan membaikkan hati dengan bersifat akan sifat yang kemudian seperti ikhlas. Kan? Jadi sikap dia hati tu dia. Hati kita nyawa tak pinah dia penyakit yang dalam hati tu. Pinah dia dulu. Penyakit dia pertibayar sendirian. Patiban takabur dia. Hasud nyo secara detil dalam kita akan dibahas di insyaallah taala. Yang namun boleh kita nyo bahwa dengan penyakit hatinya hanya ilmu maksudnya. Kita tengok juga contoh ibarat dia katanya dan blow madu, musuh dia katanya dan mijak madu. Tulis juga madu dan mijak dia katanya dan itu butuh berkata dengan kamu jampungan ada pulau nya urung pulau itu aiban nukulnya murah nurnya menyahan madu butuh pun di yang lahir nanti yang merupakan penatun madu menyedanya dan ulo kami peluk yang butuh. Mungkin ulun mukanya pun akan disarankan dan perlu bagi kita sebagai ulun muka untuk dapat boleh. Dia tak aku hubungan rela menurut. Sebab ni cok tak boleh peluknya baru kata mana tu kita jawab perlu ilmu. Hati kita ni ada tempat diterima ilmu. Tempat diterima ilmu maka perlu bagi kita untuk dapat boleh hati kita. Masa juga kita cara lihat hati kita ria dan daduri, ujub dan daduri, takabur dan daduri, patiban yang tidak pun ada doa. Ini perlu. Insyaallah dalam kitabnya akan dikumpas, akan dijelaskan patiban bengkel-bengkelnya yang harus tapi jadi yang seharusnya sebelum dia akan menolak bukan ada orang lainnya. Nak ada orang berada menyahada daduri, hanya ada orang patiban jalan berada begini. Kan? Adapun kita orang ke kanan dalam tu tak usahakan diri kita baik sampai di dalam hati kita nak yakin. Beryakin bahawa dengan nak yakin dalam hati kita haidar ilmu. Wadah haidar ilmu bagi dia lah dia dalam ilmu. Kan? Dia dengan dalam ilmu han hidup
di dalam hati kita ni. Bahkan ada karena nak penyakit. Ya. Bahkan memang harus dapinah penyakit hati di kita ni. Bena penyakit hati di dalam hati kita ni. Karena ilmu itu yaitu setengah daripada ibadat yang batin. Ibadat yang batin. Ilmu merupakan setengah daripada ibadat batin. Ibadat nena ilmu dalam tubuh kita tiada ilmu sama dengan kita merupakan setengah daripada ibadat yang batin. Maka tiada sah ibadat itu melainkan dengan suci daripada najis. Seperti sembahyang, maka tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis yang zahir. Pada tempatnya, pada badannya, pada pakaiannya. Jadi, bedanya dalam ilmu adalah setengah daripada ibadat batin, ibadat batin ini. Maka boleh dapinah yaitu penyakit yang dalam batin kita saban lagi kita ada sembahyang. Maya dan sembahyang dari kita hanya sah sembahyang kita melainkan dengan suci daripada najis yang zahir. Dan sembahyang kita nyobe hanya darah ini dengan najis. Karena maya dan najis yang zahir pada tubuh kita pada tempat kita pada pakaian kita maka hansahlah sembahyang itu. Pada sembahyang nak percikan ini atau tunan najis. Apakah najis hukumiyah atau najis ainiyah, maka sembahyang itu hansah. Fakat karena najis. Benar? Karena najis bak tempat kita bak badan kita bak pakaian kita hansah sembahyang. Kemudian hansah sembahyang menyenang najis. Mana masih ditanya sebagai penuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah ibadat. Maka hansah lagi ditanya saya ibadat maya suci pun ada maya menajis hati. Ya benar. Maya hati kita ada untuk yang tamsilanji yaitu ibarat daripada hati kita macam menajis. Maka boleh. Maya kaglinya baru sah, baru diterima ini. Kan? Maka yaitu tiada saya melainkan dengan suci daripada najis yang di dalam batin, yakni di dalam hati. Dan sekalian sifat kejalaan yang di dalam hati itu najis. Timbul-timbul. Yang ada di dalam hati kita itu kejahatan. Yang ada di dalam hati kita merupakan najis. Bahkan apakah najis? Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat, di dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najisun. Hanya sungguhnya orang musyrik itu najis di dalam hatinya. Dan kalau ada badannya dan pakaiannya itu suci sekalipun. Allah Ta'ala juga musyrik yang najis. Kan? Innamal musyrikuna najisun. Bahawa sungguh musyrik yang hanya saja bahawa sungguh musyrik itu najis. Najis orangnya. Pun mana najis yang yaitu najis di dalam hati. Hati orangnya najis. Walau ketika tak ada penampilan juga, pakaian juga, yang namun tetap digolongkan yaitu awalnya sebagai hati najis. Maka kita penuntut ilmu, payah terpindah penyakit hatinya, bahkan penyakit hatinya merupakan satu hal yang sangat berbahaya bagi kita, sehingga jika penyebab kita han tidak ilmu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala menyatakan Allah Taala
di dalam ayat bahwa sungguhnya najis itu kan tiada tertentu pada pakaian dan pada tiada tertentu pada kain dan pada zahir badan. Maka selama tiada suci hati itu daripada sifat kejahatan, maka yaitu menerima ia akan ilmu yang memberi manfaat pada agama dan tiada terang hatinya itu nur ilmu. Jadi sekali Imam Ghazali rahimahullah taala maksud daripada ayat innamal musyrikuna najisun, bahwa sungguhnya hati awak musyriknya adalah menajis. Tidak pula awaknya menajis bentuk badan, itu hati awaknya enggak. Walaupun dahir lir, namun tetap hati yaitu menajisnya. Ditekankan kepada dirinya sebagai penuntut ilmu. Han iterima ilmu dirinya, han idamang ilmu dalam hati dirinya, dalam dada dirinya, menyena penyakit kecelakaan, penyakit yang hanagat, itu penyakit kejahatan. Mina kejahatan dalam hati dirinya, maka han diterima ilmu. Obatnya kan han diterima ilmu. Jadi Allah, ini dahulu ini kerja sama faham je. Pakai aja karena ilmunya nur Allah, ilmu nurnya hanya mbak yang utuh, menyati yang utuh, yang pasti hanya ilmu ini. Ayo, maka ada perbaikilah yang pertama. Kita perbaiki hati kita sampai nak yang kita tadi berbahaya. Yang ilmunya ada penasihat pada diri kita, pada roh sebagai penuntut ilmu. Dan karena inilah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisa ilmu bil kasiri riwayat innamal ilmu. Tiada dapat ilmu itu dengan membanyakkan riwayat dan membanyakkan dengan membanyakkan mengaji kitab. Hanya saja dapat ilmu itu dengan nur yang ditaruhkan oleh Allah Taala dalam hati. Dari Ibnu Mas'ud ilmunya ilmunya dapat dapatkan dengan banyak riwayat. Kemudian kita pelajari riwayat ikan, dan dengan banyak kita baca segala macam ilmu. Bahkan karena ilmunya nur Allah, dulu Allah Taala nurnya kepada ditaruh oleh Allah Taala di dalam hati-hati hamba. Yang hambanya hanya penyakit hati, ilmu yang memberi manfaat, dengan ilmunya menjadi kita taat kepada Allah, bermanfaat di dalam dunia dan bermanfaat ketika dakwah Allah ke maknanya hancur. Umat muslim mengingatkan kita yang berarti hancur dalam ilmu. Mungkin saja hancur. Bahkan orang kafirnya juga awalnya dipelajari ilmu Islam. Ilmu orang Islam, orang kafirnya bernotis untuk dirusak pemikiran orang Islam, untuk dirusak iman orang Islam. Karena rusak imannya iman. Untuk dipukaru iman kita, dipukau iman kita, awalnya dimurnotis pakai cara, dipegang iman kita yang buaya. Sama dengan untuk diperoleh iman kita yang iman. Maka itu bawaan lalu ilmu pada hati cukup dulu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tujuh mudarat
Ada manfaat terhadap ilmu yang ilmu negerinya untuk tak pakai tasut atau menurut enggak ngena ilmunya kita untuk tak masalah itu. Jadi ilmunya kita untuk tak amalkan umur kau tidak apa. Dan ada teori dengan saya juga itu banyak, kan? Ilmu yang dimaksud itu yaitu ilmu yang manfaat yang jitu membantu kita ketika ada Allah Taala. Dalam amalan, dalam segala macam. Dengan ilmu yang kira kan? Dan itu dengan banyak riwayat. Bahkan karena ilmunya adalah nur Allah yang ditaruh yang lebih Allah Taala yaitu di dalam hati-hati ulun yang benar yang buruk. Dan adab yang kedua bahwa sungguhnya hati daripada masuk dengan dunia mengkosongkan hati daripada masyhur kepada dunia dan menjauhi daripada masyhur dengan anak dan istri dan daripada jual beli dan daripada segala yang membimbangkan akan hati supaya selesai hatinya bagi menuntut ilmu karena firman Allah Taala. Jadi yang kedua, tak kosong hati kita tak kosong hati. Jadi hati kita ni bena berbimbang dengan yang lain daripada menuntut ilmu. Hati kita berbimbang dengan dunia, ya kan? Masyhur kita dengan anak dan isteri itu dan dengan jual beli. Bahkan dengan penyebabnya bisa membimbangkan hati itu. Hati dia kosong untuk terima ilmu sehingga menjadi kosong ibarat gelas yang kosongnya mudah untuk dapatkan manfaat. Mamnya gelas kapuno, kapuno iu, pani demon. Gelas kapuno iya, kuno mulai kuno mencet tu. Kuno sesuatu yang hanya bermanfaat, maka hanya manfaatlah. Jadi benar-benar untuk dahulu ini. Berarti kosongkan hati dia daripada berbimbang dengan dunia, berbimbang dengan harta, berbimbang hati kita dengan jabatan, berbimbang hati kita dengan pangkat dan segala macam. Termasuk berbimbang dengan anak dia, berbimbang dengan istri dia, dengan rumah dia. Bahkan hati terima ilmu yang menyelidiki kita nada fikir dengan aku untuk pikiran ini oleh nyat kali terima kali jama di sekolah itu tak apa lagi kita penggunaan garai baru pintai pada garai kan jama dalam ni tak bahkan karena benteng karena penghalang untuk diterima ilmu maka perlihatlah bagi kita yaitu untuk tak kosongkan hati kita berbimbang dengan sesuatu yang dia ke hati terima oleh ilmu kan betul itu mempromo dan segala macam dengan jual beli kan dengan tadi mungkin menekan dengan tadi mungkin bisnis dengan tadi nyanyi tadi mungkin kita bisnis padu dama padu kan padu kan nomor dah di lebar dengan tadi mungkinnya kepegang ilmu apa ni ilmu dama hal yang ada ini hai hidup bahkan hidup karena pula di dalam maka pindah le pula ini yang jitu bimbang dia pindah yang baru itu empat nombor ni pindah le yang kini lu pindah le pindah pula ini kan yang baru itu
Kan? Nyamak lo yang gimana lo adab kepada pribadi-pribadi dia. Karena hati dan yang hubungan itu tidak ada dunia ini. Dunia sudah sudah mulai. Kan? Nak upati dia hampa menjadi mantan tak pelihara penyakitnya. Perlu dulu menyelaginya penyakit, laginya solusi, laginya cara hadapi, cara kewadahnya mungkin dia boleh jalan. Adapun untuk tabina dalam hati dia, dia berarti budraw. Dengan kami mohon Allah Taala agar penyakit jangan hati dia berbina. Yang mereka selesai, hati kita yang daripada berbimbang dengan berbagai macam, maka mudahlah dirinya untuk terima ilmu. Ya, mudah ilmu. Bukan tadi lalu gelas kosong, patoli, ya patoli gelas kosong ya. Kita mau, ya, kopi dia mau gelas. Ada ilmu. Yang kedua, hendaklah orang belajar ilmu itu merendahkan dirinya dan menghinakan dirinya dan jangan membesarkan dirinya atas suatu ilmu yang didatangkan oleh gurunya, yakni jangan mengata ia di dalam hatinya ilmu ini kecil atau kitab ini kecil karena aku telah banyak pembacaanku. Mengapa guruku itu menyuruh akan aku membaca kitab kecil ini? Ya. Yang kedua, daripada adab menuntut ilmu yaitu legitannya payah dan merendah diri dan menghinakan diri kita. Gimana maksudnya? Ya, kan? Wadahnya merno ilmu, bekna terlintas di dalam hati kita rumah yang kitabnya buku, kita kecil kita buku juga. Gubernur di Bambang beliau kan, gubernur pelajaran lah. Pelajaran akhlak. Rumah itu nih, lo kau nyambut dari kan, ada bawa dari saja yang juga buku kitab ya kan, kitab pelajaran akhlak kan teman. Pelajaran akhlak, makanya buku kitabnya. Benar bukan? Kan? Jadi betul. Karena tidak betul, yang kurang diberi kata yang ada kulit ini ada. Nanti waktunya B mana lagi dia dulu. B lagi kita jadi dulu. Ditabur juga kita raya juga. Kalau kita raya juga. Bukan kita yang tufa dah juga. Tufa dah juga. Padahal di sana yang juga dibalik ikuti. Saya yang perlu diberi. Nanti yang mungkin itu aku kita yo ikuti boleh. Nah, hikmah dibalik daripada penyampaian daripada boleh ini. Maka biasanya berarti ya penasihat tegapun kan, mesti merendahkan diri. InsyaAllah akan diterima ini. Ini kita kurang kita ya, kita belajar adalah pertungi, remeh cara kan, lupa kali dia waktu 2 hari minggu menaju ini baru pulang lepas perahu, kan, pulang lepas perahu, mudah-mudahan ada dia punya, karya merintah nggak pernah lepas perahu, dibanding ikuti itu, kan. Nak belajar tu, karena boleh kita beriman karakter dan jual dia. Kalau laga ini kita pinjam dia mungkin pak anakum, kalau baca putri maksaja lulu baca putri pak Quran muda betul. Mereka je pak Quran muda, Quran lain
Beda protes. Quran dari rukuknya. Nanti ikutilah ya, pelajaran yang perlu diberikannya. Terkadang yang saya orang tadi dia pak orang tadi dia dua pulang lem, dua pulang lem bahasa, dua pulang lem bahasa kan, tinggal yang bedanya lebih berarti itu dia orang kata itu bicara. Berbicara, kita yang amali, berbicara yang baca kita, untuk kita mata dasarnya makan. Menyebut kamu atau yang alam bajuri atau layan adalah atau tidak lain dengan, ini nanti pikiran tu. Meminta pun mana bermula ini itu sekalian. Hei, kan? Hei bermula cara sembahyang. Yang belum ada pemenang di dunia kan, gampang kan, yang tegak. Tapi pada itu kamu satu persatu daripada cara ini, kan? Maka ikutilah yang tahap awal, ikuti, menuti kita yang sering-sering debut, ikuti pelajaran yang berpenuh yang beda apa dah. Atau di sebuah hati ini. Gue yang mobil kita berikutnya berikutnya, kan? Berarti itu bujai aku tetap bergerak aku nanti tak bawa botol, kan? Tak bawa botol. Berapa lagi? Yang gelantung juga tahu, atau kita gelantung, kan? Kan? Dan biasanya siogianya murid itu menerima barang diajarkan oleh gurunya itu. Di depan tadi bagi ditanya murid yang tak terima yaitu putra yang purno orangnya pelajaran yang tadinya tak tekuni bagus pelajaran yang tengah gubernurnya. Saya ikuti itu tadinya tak perhatikan, kan? Kumpul harian, karena memang yang pelajaran yang dibaca oleh gurunya memang berkudunya, nak terikat, nah, ini ada tu di mana terikat, nak punya kue untuk dia dah mulang lah, kan? Tapi kita gubernur jalan kita untuk taduh baca aturan, kita taduh kita barang. Gubernur jarang tadris, saya gubernur jarang tadris, gubernur bagiannya no, kan? Oh, tadinya kan gubernur yaitu tamimah, gubernur Wisim macam yang gubernur kan? Kaki ada yang satu orang berjaya. Jatuh orang baca kita berdua di dunia setelah terkuasai kita balas, ini berarti karena nak punya gue, man penting, itu yaitu bukan ulang, yang bicara ini juga ini ada ulang, jadi otomatis itu bukan punah, otomatis tujuan kita untuk Sampai ilmu, bukan oleh kita terima, yang berlaku hati kita terbuka, nyur porno, yang porno gitu, dia mudah untuk diterima. Murid itu menerima barang diajarkan oleh gurunya itu, yang disuruh oleh gurunya itu dan jangan mengekang akan gurunya dan jangan memerintahkan akan gurunya. Memerintahkan akan gurunya itu suatu ilmu yang hendak dibicarakan atau kitab yang hendak dibacakannya, dan hanya sungguhnya
hanya tunggunya sertakan kehendaknya itu kepada gurunya. Lagi tengok, wadah kan berdak protes itu, itu protes itu, berprotes, benya pun, berkatanya pun tengok, atau berapa, berkatanya pun, liung berkatanya pun hai bagus, kan? Berarti kehendak katanya tak utamakan yaitu kehendak gue, tapi tak utamakan kehendak katanya, karena gue dalam gubernur katanya kalau itu ukuran tingkat tu, kan? Kalau itu tingkat katanya maka itu gubernur, sampai begitunya mentang, ubi pikiran tu, kata awak uci pikiran tu, ilmu